Wayang dulu itu ada istilah namanya sekaten. Tahu sekaten? Tahu. Sekaten yaitu dulu itu adalah budaya yang mana dalam memperingati hari besar keraton yang diadakan 1 tahun sekali, dan acara tersebut adalah menampilkan wayang dan bermacam musik gamelan seperti itu. Kemudian datanglah Wali Songo. Kemudian tidak langsung mengubah budaya tersebut, melainkan dengan syarat ketika penduduk tersebut mau menghadiri acara tersebut harus bersyahadat dulu. Ya, makanya sekaten itu berasal dari syahadatain atau 2 syahadat. Ya, 2 syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi pendekatannya itu melalui budaya, dan pendekatan tersebut menyentuh zaman Nabi ketika hijrah di Madinah. Nah, ketika hijrah di Madinah itu penduduk Madinah kebanyakan mayoritas beragama Yahudi. Benar ya Pak? Ye, ana Yahudi ana liya-liya. Kebanyakan beragama Yahudi, yang mana ketika beribadah itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian turunlah surat atau ayat perintah bahwasanya ketika beribadah itu diutus Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa begitu? Karena ketika penduduk tersebut sebelumnya beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, pendekatannya Nabi melalui budaya, maka turunlah ayat diutus Allah untuk beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini berjalan kurang lebih sekitar 10 bulan lebih. Ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan itu. Nah, ketika masa-masa itu Nabi menengadah ke atas berdoa, meminta petunjuk agar diturunkan wahyu agar beribadahnya kembali menghadap ke Ka'bah. Kemudian turunlah wahyu qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya. Itu ketika Nabi menengadah ke atas, turunlah wahyu tersebut, ayat tersebut. Kemudian disuruhlah Nabi kembali menghadap ke Baitullah atau ke Ka'bah. Dan Nabi sangat gembira. Nah, pendekatan ini yang dicontoh para wali ketika berdakwah itu harus menyesuaikan budaya yang ada di tempat tersebut. Dan kemudian apakah strategi ini masih relevan digunakan dalam penerapan pendidikan agama Islam? Masih. Alasannya karena melalui pendekatan yang ada, murid-murid bisa belajar dengan senang, alhasil bisa mudah menerima pelajaran. Ketika belajar senang, maka pikiran pun tenang dan mudah mendapatkan pelajaran. Baik, itu pembahasan peran yang kedua. Kemudian peran ulama yang ketiga yaitu menjadi teladan masyarakat. Ya, ketika kita ada di masyarakat menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik, maka masyarakat tersebut akan percaya kepada kita. Menjadi teladan. Dan dari 3 tadi, peran para ulama ada yang ditanyakan. Belum. Kita ulangi lagi. Peran yang pertama yaitu berdakwah secara damai atau tidak memaksa. Kemudian peran yang kedua yaitu melalui pendekatan menggunakan budaya. Kemudian yang ketiga menjadi teladan masyarakat. Nah, terus selanjutnya yaitulah tadi ya, peran ada 3 peran. Nah, selanjutnya apa? Ada yang ditanyakan ini sebelumnya? Belum.
Mas Cahyo, Apa? Mbak Kanti, MBG MBG. ada yang ditanyakan? Itu Pak. Enggak ada. Ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba Mas Cahyo jelaskan apa yang dimaksud ulama tadi. Ulama Apa yang dimaksud ulama? tadi ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama Islam yang mendalam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud ulama. Terus, Mbak Kanti, pertanyaan nomor 2 yang ada di slide PPT tadi, silakan dibuka PPT-nya. Makanya kayak gini nggak bisa ini. Alasan aja. Coba dibacakan Mas Dalam. pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ini slide-nya, lanjut. Ngerekam Kak Ulili ya. Lanjut. Terus. Oh itu. Nah, itu dibacakan Mas Cahyo pertanyaannya. Pendekatan dakwah ulama di Indonesia cenderung menggunakan budaya lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa ulama tidak memahami ajaran Islam secara mendalam. B. Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial. B. Loh, uru-uru kok. Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial tanpa mengubah prinsipnya. Ya, pendekatan dakwah ulama di Indonesia cenderung menggunakan budaya lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial tanpa mengubah prinsipnya. Jadi para wali ketika tiba di Indonesia ini tidak mengubah budaya yang ada di situ, tapi melalui pendekatan-pendekatan seperti tadi, yaitu pendekatan budaya. Ya, jadi itu sekilas dari pembahasan siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Belum. Belum. Tidak. Belum juga. Ya, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri cukup pertemuan pada siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, tadi yang telat siapa saja? Parit. Ya, Cek. Mbak. Ya, yang telat nanti meresum materi yang dibahas siang ini ya. Oke. Oke, Pak. Sudah dimengerti? Oke. Baik. Kita karena waktunya sudah habis, kita berdoa membaca wal-asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause, applause.